Pemirsa, kita jumpa lagi dalam program Aspirasi Jawa Tengah bersama saya Septiana Devi. Hari ini kita akan membahas terkait dengan mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik memang salah satu fasilitas yang sangat-sangat memudahkan khususnya bagi masyarakat di wilayah Jawa Tengah. Tapi apakah dengan adanya mall pelayanan publik ini birokrasi bisa tanpa ribet, dan bagaimana dengan mall pelayanan publik digital yang ada di Provinsi Jawa Tengah? Kita akan membahasnya bersama dengan 3 narasumber istimewa di kesempatan hari ini. Sudah bersama saya yang pertama anggota Komisi ADPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Juli Krisdianto SE. Pak Juli, selamat sore. Apa kabar Bapak? Selamat sore, alhamdulillah baik. Baik, sehat ya? Alhamdulillah. Kalau berbicara tentang mall pelayanan publik, khususnya di Dapil Bapak ini di Banyumas, bagaimana saat ini Pak? Ya, jadi saya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, tentunya saya akan berbicara masalah tentang mall pelayanan publik Jawa Tengah dahulu ya. Jadi memang betul pada saat-saat ini dibutuhkan sekali adanya pelayanan masyarakat yang dari berbagai macam instansi kemudian dijadikan satu yang lebih kenal saat ini adalah mall pelayanan publik, pelayanan satu atap, karena itu wujud dari komitmen kita untuk melayani masyarakat. Nah, di dalam hal itu juga Komisi A hari ini itu sedang membahas tentang Perda Pelayanan Publik. Oke. Ya, yang di dalamnya itu termasuk adanya mall pelayanan publik. Sehingga gayung bersambut bahwa pelayanan publik itu sebetulnya tidak kita berbicara hanya yang ada di tengah masyarakat itu, yang namanya pelayanan itu hanya ada di mall pelayanan publik. Tetapi ini merupakan menyeluruh yang bisa menjadikan semua instansi di Provinsi Jawa Tengah itu menyajikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Oke, semua instansi menyajikan pelayanan prima untuk masyarakat lewat mall pelayanan publik. Jadi kalau mall biasanya semuanya serba ada, nah di sini pelayanannya juga serba ada ya? Ya, salah satunya. Salah satunya mall pelayanan publik. Nah, jadi kalau kita hari ini berbicara tentang mall pelayanan publik, ini perkembangannya sudah sangat luar biasa hari ini. Lah, misalnya sekarang mall pelayanan publik Provinsi Jawa Tengah itu sudah bisa melayani masalah tentang catatan sipil, sudah ada di dalamnya. Perizinan tentunya sudah ada di dalamnya. Terus pajak dan retribusi sudah ada di dalamnya. Dan lain banyak sekali. Dan ini akan berkembang terus. Kenapa? Karena APBD kita itu tentunya tidak mungkin bisa untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat Jawa Tengah. Sehingga Provinsi Jawa Tengah tentunya adalah ingin menarik investor-investor investasi dari luar. Oleh karena itu, salah satu pintu masuknya adalah di mall pelayanan publik. Sehingga mall pelayanan publik ini harus bisa menjadi kanal utama untuk bisa menampung seluruh adanya investasi yang akan masuk di Jawa Tengah. Sehingga di situ slogan kita cepat, tepat, nyaman itu bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi investor-investor. Untuk apa? Untuk bisa yang pertama adalah memenuhi serapan tenaga kerja yang ada di Jawa Tengah. Maka kuncinya mall pelayanan publik hari ini itu tidak ada kata tawar-tawar lagi, kecuali adalah bagaimana bisa menjadi etalase untuk bisa menyerap investasi sebanyak-banyaknya di Jawa Tengah. Salah satu wajahnya itu lewat mall pelayanan publik itu ya. Itu baru pengantar dari Pak Juli ya, pengantar yang cukup
panjang ya, tapi nanti kita akan detailkan lagi terkait dengan mall pelayanan publik. Kita akan sapa dulu untuk narasumber yang kedua di kesempatan hari ini. Ada Dr. Randa Ratna Dewayati MT, Pengarah Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Layanan DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah. Bu Ratna, ya. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Devi. Iya, kabar baik, sehat Ibu? Sehat. Sehat Dan ya. selalu semangat. Sehat dan selalu semangat. Oke, kalau dari DPM PTSP ini sudah memetakan untuk mall pelayanan publik yang ada di Jawa Tengah. Saat ini ada berapa dan yang sudah digital ada berapa Bu Ratna? Baik, Jawa Tengah ini ada 35 kabupaten kota. Nah, kemarin kami sudah melakukan mapping, ada 25 kabupaten kota yang siap menerapkan MPP digital. Nah, ini bagus karena dari total 378 kabupaten kota ternyata Jawa Tengah bisa 25 dan ini dalam proses untuk 10 ini dalam proses untuk segera mengajukan permohonan ke Kemenpan RI. Oke, tapi ini sudah prestasi yang luar biasa ya, dari 35, 25-nya sudah digital. Nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut bersama dengan Bu Ratna dan kita juga akan menyapa Ibu Insinyur Betty Wulandari MP, Analis Kebijakan Ahli Madya, Pengarah Kerjasama pada Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekda Provinsi Jawa Tengah. Bu Betty, selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Selamat Devi. sore, kabar baik, sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Terima kasih. walaupun mungkin kegiatannya juga cukup padat ya Ibu ya. Oke, baik, berbicara tentang mall pelayanan publik tadi sudah disinggung oleh Bu Ratna ya, bahwa ada 35 yang ada di kabupaten kota di Jawa Tengah dan 25-nya ini yang sudah go digital. Apakah ada target khusus dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan mall pelayanan publik khususnya yang digital ini, Bu Betty? Ya, menurut dari sisi perspektif dari Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama, program MPP atau Mall Pelayanan Publik ini sangat baik, sangat luar biasa untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat. Sampai dengan saat ini dari 35 kabupaten kota kita sudah semua ada MPP ya Pak Juli, Mbak Ratna. Dan juga yang perlu ditekankan selain digitalisasi juga perlu ada suatu komitmen atau perjanjian supaya kualitas, kuantitas, kapabilitas di internal MPP di masing-masing kabupaten itu bisa saling sinergi menunjang, yaitu dengan adanya seperti kerjasama, kolaborasi antar institusi, antar tenan-tenan di dalam MPP itu dengan government atau dengan pemerintah daerah di situ. Oke. Untuk bisa menyatukan layanan-layanan. Jadi selain lewat digitalisasi juga layanan-layanan. Nah sampai dengan saat ini yang sudah ditindaklanjuti dari 35 kabupaten kota sudah ber-MOU dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah, dan yang sudah ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama ini baru 9 kabupaten kota, Pak Yuli. Sehingga harapannya nanti ke depan semua itu di 35 kabupaten kota juga akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama. Jadi suatu komitmen yang mana objek yang dikerjasamakan atau ruang lingkupnya antara lain bisa untuk peningkatan pelayanan publik di daerah tersebut. Oke, masing-masing Demikian. kabupaten kota harapannya ya. Oke, Pak Juli, ini menarik ya. Jadi yang dibutuhkan adalah sinergitas kerjasama, tapi masih baru 9 ya Ibu ya. Nah, bagaimana juga DPRD Provinsi Jawa Tengah terus mendorong ini Pak terkait dengan sinergitas agar layanannya semuanya berkesinambungan? Ya, jadi dalam mall pelayanan publik tentunya ada wilayah-wilayah yang menjadi bagian dari sebuah kewenangan institusi masing-masing. Jadi ada kewenangan pemerintah kabupaten, ada kewenangan perizinan, kewenangan provinsi. Ini yang tadi disampaikan beliau tadi, ada sinergitas di bidang itu. Nah, sebetulnya ini sudah berjalan. Mana yang menjadi kewenangan provinsi, mana yang menjadi kewenangan kabupaten, dan ini sudah terkoneksi bahkan secara digital pun sudah dilakukan. Hanya saja tadi yang disampaikan beliau itu belum semua kabupaten melakukan secara digital ya Ibu, yang berkaitan dengan provinsi. Ya.
Jawa Tengah. Tetapi ini berangsur-angsur kita perbaiki terus, berangsur-angsur kita komunikasikan bahwa tidak mungkin terus kemudian Provinsi Jawa Tengah itu berjalan sendiri. Tidak mungkin, karena Provinsi Jawa Tengah tentunya itu terdiri dari 35 kabupaten kota yang investasinya di wilayah-wilayah kabupaten kota tersebut. Jadi misalnya, sebagai contoh misalnya kalau misalnya mau mendirikan sebuah perusahaan, tetapi kebetulan itu bisa menjadi wilayah nasional. Misalnya di tepi pantai, Pantura itu kan banyak ya Ibu. Oh, dibutuhkan apa misalnya? Oh, ini dibutuhkan dermaga misalnya. Nah, tentunya Provinsi Jawa Tengah tidak mungkin bisa membuat itu. Yang tentunya ini bisa terkoneksi dengan pemerintah pusat. Oke. Nah, kira-kira demikian yang dimaksud dengan tadi sinergitas antara kabupaten kota dan Provinsi Jawa Tengah. Karena wilayahnya itu masuk di dalam wilayah kabupaten kota. Walaupun kewenangannya itu masing-masing, termasuk juga ada kewenangan pusat yang itu tidak mungkin kita langgar di dalam hal-hal tersebut. Oke. Kira-kira demikian. Jadi ada aturan-aturan yang memang Ya. kewenangannya ya, mana Ya. yang kewenangan pemerintah pusat, mana yang kewenangan pemerintah kabupaten kota. Nah, berbicara tentang birokrasi tanpa berbelit-belit dengan adanya MPP ini, bagaimana Bu Ratna? Apakah memang sudah memangkas birokrasi yang berbelit-belit tersebut atau seperti apa? Baik, terima kasih. Banyak orang menyampaikan, wah ngurusi di pemerintah, apalagi izin ribet berbelit-belit. Nah sebenarnya kalau saya bisa menceritakan sejak tahun 2017 itu Jawa Tengah sudah membuat aplikasi yang namanya Siap Jateng. Ini adalah sistem informasi perizinan Jawa Tengah. Artinya apa? Bahwa kami semua di Jawa Tengah itu berharap semua layanan itu tidak dengan tatap muka Bapak. Jadi semuanya itu sudah by aplikasi. Nah di pemerintah jauh sebelumnya OSS 1.1 kemudian sekarang juga OSS RBA di mana pasca implementasi PP 28 tahun 2025 ini juga semakin memudahkan. Memang beberapa saat ketika menanamkan itu kalau terjadi kendala itu mungkin wajar nih karena masih dalam maintenance. Nah, kalau kemudian perizinan itu menjadi tidak ribet karena apa? Semua sudah terintegrasi. Layanan OSS itu misalnya nih usaha mikro, resikonya apa? Semuanya sudah tertata di dalam sistem. Jadi sudah tidak usah memikir karena sistem sudah menata dengan sendirinya. Kemudian selain dengan ada MPP fisik maupun MPP digital ini MPP menyatukan layanan semua. Orang tidak perlu kemana-mana. Jadi kalau dulu orang itu harus berpindah-pindah kantor nih. Saya ngurus dulu ke PU, baru ke DPMP TSP. Kalau sekarang dalam satu tempat semuanya selesai. Sehingga memangkas waktu yang harusnya berhari-hari bisa dalam waktu jam atau bahkan menit. Dengan catatan bahwa berkasnya sudah clear and clean. Nah ini Itu catatannya ya. Clear and clean. Jangan sampai ketika datang itu berkasnya masih morak-marik, masih belum tahu persyaratannya. Tetapi ketika pemohon itu datang itu sudah tahu persyaratannya karena kan bisa diakses dari rumah. Sehingga itu masalah ribet. Kemudian itu dari sisi waktu. Tidak perlu antrian yang panjang karena semuanya sudah ditata. Jadi antriannya online. Jadi sudah tahu saya datangnya jam berapa. Nah ini kan sudah menghemat waktu. Kemudian kalau dari ongkos jelas tadi nggak usah pindah-pindah naik misalnya naik mikrolet dari kesini ke sini nggak usah. Cukup satu tempat kemudian nggak usah berulang-ulang parkir di tempat yang lain. Kemudian tidak perlu ada fotokopi berkas. Karena sekarang sudah digital Bapak. Semuanya jadi sudah digital. Tidak ada biaya fotokopi, semuanya sudah masuk unggah, semuanya secara digital. Sehingga
ini yang namanya sudah tidak ribet, datang sudah tinggal unggah, tinggal sebenarnya sudah tidak perlu lagi datang Pak kalau yang MPP digital. Bahkan bisa diakses dari mana saja, bisa dari rumah, bisa dari mall, bisa dari rumah sakit atau di mana saja bisa. Nah ini kelebihannya yang MPP digital. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut terkait dengan MPP digital dengan banyak kelebihannya. Yang penting ada kuota internet atau nyambung di WiFi ya Ibu ya, karena bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Dan pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Aspirasi Jawa Tengah. Anda masih menyaksikan Dialog Aspirasi Jawa Tengah bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan kita masih membahas terkait dengan birokrasi tanpa ribet dengan hadirnya mall pelayanan publik digital yang ada di Jawa Tengah. Kalau tadi Bu Ratna sudah sebutkan banyak sekali keunggulannya, tapi kita ke Bu Betty. Bu Betty, indikator keberhasilan sebuah mall pelayanan publik itu yang seperti apa sih Bu Betty? Oke. Untuk dari sisi perspektif Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama, untuk indikator pengukuran parameter keberhasilan mall pelayanan publik itu ada dua aspek Mbak. Jadi dari sisi kuantitas dan kualitas. Kalau dari sisi kuantitas itu indikatornya adalah jumlah layanan yang terintegrasi dalam satu atap itu. Jadi dalam satu NPP kan ada banyak gerai-gerai itu. Di situ layanannya, jenis layanannya seperti apa. Kemudian selain itu juga volume kunjungan harian. Oke. Itu salah satu indikator kuantitatif MPP itu bisa berhasil. Jadi volume kunjungan harian juga selalu terpantau, dipantau juga dia meningkat atau stuck atau bagaimana. Kemudian juga ada angka survei kepuasan masyarakat juga. Itu tolok ukur juga untuk indikator keberhasilan. Kemudian dari sisi kualitas, kualitas itu hilangnya dengan adanya satu atap itu, pelayanan satu atap, semakin lama hilang praktek calo Bapak. Oh, ya, pencaloan ya. Pencaloan dan pungutan liar mungkin, artinya ini antisipasi dari sisi aspek kualitas. Kemudian juga mengantisipasi adanya bolak-balik kantor. Jadi di dalam situ kan ada banyak gerai. Yaitu meminimalkan masyarakat untuk pengurusan layanan izin itu bolak-balik, misalnya sebelum ada MPP itu kan kantor pertanahan di sebelah sana, di ujung sana, kantor mungkin urusan SIM apa-apa di ujung selatan. Nah itu dengan adanya MPP indikator kualitatifnya adalah hilangnya praktek pencaloan atau pungutan liar dan meminimalisir. Jadi efektivitas waktu untuk masyarakat yang terlayani di situ. Oke, dan apakah juga masyarakat Jawa Tengah sudah memaksimalkan layanan publik yang ada di Jawa Tengah MPP tersebut, Bu? Saya kira juga tergantung juga effort dari pemerintah daerah dalam setempat, sosialisasi ya. Untuk bersosialisasi, menyampaikan maksud tujuan manfaat dari adanya MPP itu ke masyarakat luas. Demikian. Oke, jadi ini salah satu caranya, karena ini pastinya dengan adanya mall pelayanan publik sudah digital, semuanya serba mudah, ini akan menggait investor. Tadi Pak Juli juga sempat menyinggung terkait dengan investor. Berinvestasi di Jawa Tengah ini sebetulnya banyak keuntungannya ya Pak Juli ya? Ya, jadi kalau kita pelajaran dulu waktu saya sekolah, itu kan kalau mendirikan pabrik, kalau mau berinvestasi itu kan pertama harus dekat dengan sumber daya, baik itu tenaga kerjanya, baik itu bahan baku, terus kemudian kemudahan transportasinya. Nah, Jawa Tengah hari ini terlewati oleh jalan tol dari Jakarta sampai Surabaya. Dan ada pelabuhan di Semarang. Bahkan mungkin kalau misalnya ini trafficnya tinggi, terutama untuk perusahaan-perusahaan besar, mungkin bisa jadi ada pelabuhan satu lagi. Oke. Kan bisa jadi seperti itu. Nah, ini yang menjadi daya tarik di Jawa Tengah. Nah, kami nggak akan menyinggung terus kemudian upah tenaga kerja Jawa Tengah yang kompetitif ya.
tidak, ya nggak bercerita itulah. Iya. Tapi kalau peluang bisnis ini pasti akan melihat itu. Pasti akan melihat itu. Dan wilayah ini di tengah-tengah. Wilayah ini di tengah-tengah. Penduduk Indonesia sebagian besar ada di Pulau Jawa. Dan Jawa Tengah adalah sentral Jawa. Yang itu nanti transportasinya bisa lebih mudah, lebih murah, baik ke arah barat, ke arah timur. Dan mungkin kalau mau ekspor, itu tinggal mau melalui mana. Melalui Surabaya juga bisa, Semarang, Surabaya. Terus kemudian kalau mau ke Jakarta juga bisa, Tanjung Priok misalnya. Nah ini saling terkoneksi. Sehingga tadi kemudahan akses itu sangat penting. Di dalam bagaimana daya tarik kita itu memanggil sebanyak-banyaknya untuk investasi di Jawa Tengah. Baik dalam negeri maupun luar negeri. Oke. Kira-kira demikian Mbak Devi. Dengan birokrasi yang tidak berbelit, semoga ini salah satu Ya. hal untuk mengundang investor. Ya, salah satunya itu. Nah, tujuan didirikannya MPP ini, OSS ini, salah satunya adalah, bukan salah satu, utamanya adalah mempermudah. Kalau sudah dimudahkan kemudian murah, maka itu menjadi daya tarik tersendiri. Walaupun misalnya tadi disampaikan beliau tadi, asal syaratnya lengkap. Iya. Nah, memang melengkapi syarat-syarat itu ya cukup panjang. Ya toh Mbak. Nah, maka kita itu kemarin mengusulkan kepada kepala dinas Ya. yang hari ini diwakili oleh beliau, itu mengusulkan adanya jemput bola. Oke. Ini terjadi pada saat saya ke Komisi A kunjungan ke Sleman. Ke Sleman itu jemput bola. Jadi MPP membuatkan, yang produknya adalah IMP ya, membuat IMP, jemput bola dibuatkan asalkan rumah atau bangunan yang sudah didirikan di bawah tahun 2015. Itu mereka buatkan. Oke. Nah, kenapa IMB itu kok penting? Nah, ini persoalannya. Bahwa pemerintah kita sudah membuatkan yang namanya sertifikat gratis, PTSL. Yang kedua ada KUR untuk usaha. Nah, tentunya di dalamnya adalah kita harus bisa menggunakan fasilitas kredit tersebut untuk usaha. Kalau saya bicara begitu, ada kaitannya enggak? Ada kaitannya. Nah, pada saat sudah dibuatkan fasilitas itu oleh pemerintah, maka kalau ada berusaha kita bisa ada jaminannya, yaitu sertifikat itu tadi. IMB Karena yang tersebut. tadinya tidak punya sertifikat jadi bersertifikat. Pinjam kemana? Pinjam ke KUR, yang itu relatif bunganya murah. Kalau perlu ada tambahan bangunan satu lagi, sudah kita bantu melalui IMB yang jemput bola tadi. Sehingga itu fasilitas itu bisa digunakan untuk usaha kecil menengah mikro. Tadi itu fasilitas-fasilitas itu sangat membantu sekali. Sehingga fungsinya MPP tadi itu salah satunya adalah bisa membantu masyarakat terutama pengusaha kecil untuk berusaha. Berusaha produksinya, berusaha pemasarannya, berusaha untuk usahanya dengan kita membuatkan izin-izin Oke. yang nanti akan digunakan untuk mereka beraktivitas di bidang ekonomi. Sehingga ekonomi akan tumbuh. Kalau ngurus izin saja ini susah, bagaimana mereka akan berusaha? Iya, Karena baik. syaratnya harus itu. Kan begitu Mbak, ngurus kredit harus punya Izinnya NIB, NIB-nya. iya. Kan ya.
Kemudian kemarin ada pertanyaan, bagaimana Mas Yuli kalau itu kita mau jemput bola, ngurus IMB misalnya, yang bangunannya di bawah tahun 2015, tapi ngurus IMB itu kan persyaratannya banyak. Misalnya GSS-nya harus benar, kan Ibu, GSB-nya harus benar. Nah, terus kemudian sekarang kalau izin tenaga namanya Bu, kalau dulu HO ya, kalau sekarang nah itu harus ada izin tangga. Nah, bagaimana kalau itu ketiga-tiganya tidak memenuhi? Nah, memang pertanyaan bagus, padahal itu dibutuhkan untuk persyaratan kredit misalnya. Nah, maka ini yang harus kita diskusikan. Oke. Pak Gub kita itu konsentrasinya hari ini salah satunya adalah bagaimana masyarakat kita itu tidak terisolir. Dulu yang namanya terisolir itu nggak ada akses jalannya, nggak ada akses jembatan, kan begitu Bu. Terus kemudian nggak ada listrik. Sekarang tidak ada. Sekarang sudah semua terakses, baik itu jalan dan jembatan, listrik. Yang terisolir apanya? Internet. Iya. Maka Belum program, merata ya? Iya, maka program Pak Gub adalah internetisasi di seluruh wilayah Jawa Tengah. Nah, kemarin dari sekian 1056 titik itu sudah kita selesaikan, hampir 80% sudah tersaluri oleh internet. Oke. Yang tadi disampaikan jenengan itu Iya. tadi. Lah ini bagaimana kalau nggak ada internet Nah ngurusnya? itu MPP-nya Nah, digital tapi tidak ada ya kan? akses internetnya Nah, ya. Itu program Pak Gub baik sekali, luar biasa. Sekarang sudah internetisasi di seluruh Jawa Tengah. Oke. Kira-kira begitu Mbak. Baik, jadi ini pemerataan ya, PR juga kalau tidak ada internet ya Pak Julia. Baik. Ini terkait dengan layanan jemput bola, menarik Bu Ratna. Bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah, apakah memungkinkan dengan adanya layanan tersebut? Baik, Mbak Devi. Jadi kami sebenarnya sudah 3 tahun ini melakukan inovasi jemput bola, Bapak. Nah, di tahun ini malah kami bertambah. Jadi kami jemput bola untuk layanan perizinan nelayan dan perikanan, Bapak. Itu jebol ikan namanya. Jebol ikan. Jebol ikan. Ini khusus untuk jemput bola perizinan perikanan dan nelayan. Dan ini banyak sekali sampai ratusan yang datang itu karena mereka biasanya satu, kadang-kadang nggak bisa baca tulisan. Kita membantu mendampingi. Kemudian bagaimana mengakses OSS. Iya. Nah ini kami dampingi betul-betul 2 hari itu kadang sampai 150 Bapak. Wow, Dan ini antusias luar ya. biasa. Sampai ini terkait dengan kapal juga, karena mereka juga tanpa kehadiran kami, rasanya mereka juga kesusahan. Kami harus kemana, sehingga kami jemput bola Bapak di sekitar pantai. Jadi yang sudah kami lakukan di tahun ini ada di Pemalang, kemudian ada di Tegal, kalau wingi, malah Pak Gub menyerahkan sendiri pada waktu rembuk Jateng. Kemudian kami akan bergeser beberapa saat nanti ke Pati. Nah, ada 5 target untuk jebol ikan. Kemudian kami juga berkolaborasi dengan Kecamatan Berdaya Bapak. Jadi ada yang namanya inovasi kakak berizin. Kolaborasi Kecamatan Berdaya terkait perizinan. Jadi kami panggil semua UMKM untuk bisa membuat NIB. Dan kemarin kami datang ke Garung di Wonosobo, 75 orang. Kami senang dan mereka juga senang karena mereka tanpa harus pergi ke MPP, kami hadir ke kecamatan. Dan juga kalau ke desa namanya inovasi kami Kode PIN. Jadi Kode PIN itu adalah kolaborasi desa dampingan ber-NIB. Jadi kami datang, kami punya target 25 desa dan kecamatan Bapak di tahun ini, sehingga
rasa-rasanya ini bisa membuka kemacetan-kemacetan ketika di desa itu mungkin layanan internet kami datang bersama dengan Kominfo karena Kominfo kemudian menambahkan akses internet sehingga NIB ini bisa dimiliki oleh pelaku usaha mikro yang ada di desa dan kecamatan. Oke, berarti di Jawa Tengah sebetulnya sudah ya, cuman memang by proses ya Ibu ya untuk bisa datang ke wilayah. Maaf Mbak, jadi yang saya contohkan tadi itu sesuai dengan kewenangannya. Oke. Ya, jadi kalau misalnya kayak IMB tadi itu di Sleman, ya harus dicontoh misalnya di Banyumas. Nah, tadi kalau yang Jebolikan memang itu kewenangan Provinsi Jawa Tengah. Iya. Jadi jangan salah tangkap tadi. Oh, berarti Jawa Tengah suruh nyontoh Sleman, bukan begitu maksudnya. Wilayah lokalnya. Sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Jadi kalau misalnya Sleman bisa begitu, tadi kan Mbak Devi menanyakan ke saya bagaimana di Banyumas. Nah, maksudnya Banyumas bisa mencontoh itu. Oke, baik. Jadi Banyumas ini ya ditunggu gebrakannya berarti ya Bapak ya? Apakah mungkin sudah ada? Nah, karena tidak ada perwakilan juga ini ya. Saya kira di Banyumas sudah melakukan jemput bola. Karena jujur saja, jadi salah satu yang dikunjungi MPP yang dikunjungi oleh Provinsi Jawa Tengah adalah salah satunya Banyumas. Nah, sehingga MPP Jawa Tengah sekarang tempatnya sudah bagus. Itu bukan berarti nyontoh Jawa Tengah loh ya, bukan berarti nyontoh Banyumas, bukan. Tetapi saya sampaikan kepada Bu Kepala dulu, Bu Sakinah, Bu coba ke Banyumas, itu desainnya bagus, layoutnya bagus, terus kalau berbicara mall, saya kira Banyumas sudah seperti mall beneran, Bu. Nah, beneran ke sini alhamdulillah. Wah, sekarang kalau jenengan sudah ke Jawa Tengah, ke sana, wah, itu sudah bagus sekali. Luar biasa. Pangling. Sudah luar biasa. Oke, betul-betul kayak mall berarti ya, yang ada di Banyumas ini ya. Oke, baik. Jawa Tengah. Ini di Jawa Tengah. Sekarang Jawa Tengah insya Allah tempatnya tidak kalah dengan Banyumas. Mungkin bisa kami tambahkan, kalau tadi itu yang mikro, kami punya juga inovasi atau jemput bola namanya Penasi Johan. Ini untuk skala pelaku usahanya itu menengah besar. Sehingga kami mencoba untuk menghadirkan para pelaku usaha untuk mendapatkan layanan kami. Baik itu bagaimana pelaporan Pak di LKPM, kemudian bagaimana akan mengakses kemitraan, karena kalau besar itu sesuai dengan lampiran memang tertentu ya, pada KBLI tertentu itu memang dia harus bermitra dengan mikro. Nah, ini kami hadir, besok kami akan hadir ke Kota Pekalongan, mungkin nanti Bapak bisa dengan Mbak Devi dan Mbak Betty bisa melihat bagaimana kami datang ke Kota Pekalongan untuk bersama-sama dengan pelaku usaha sekitarnya. Jadi ada Batang, ada Pemalang, ada Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan hadir di situ untuk apa sih kendala-kendala yang memang dibutuhkan oleh pelaku usaha. Itu yang skala menengah dan besar. Kami dengan nama Penasi Johan. Singkatan dari Pekan Layanan Investasi Jos dan Handa. Waduh, luar biasa ya. Setiap programnya ini ada singkatan-singkatan uniknya ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi kita. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Dialog Aspirasi Jawa Tengah. Anda masih menyaksikan diskusi kami dalam Dialog Aspirasi Jawa Tengah persembahan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kita ke Bu Betty. Ibu, kalau berbicara tentang MPP, mungkin yang di dalamnya itu adalah layanan-layanan pemerintahan. Bagaimana dengan layanan-layanan non-pemerintahan yang nantinya juga akan memudahkan publik ketika mereka mengurus segala sesuatu, sudah ekosistemnya cukup di MPP saja? Baik, jadi untuk pengembangan atau perluasan net jejaring layanan di MPP ini dari pihak user atau koordinator bisa berkoordinasi dengan pihak-pihak ketiga untuk pihak-pihak kita yang terkait dengan layanan izin di masyarakat untuk bisa bergabung atau
terpadu, terintegrasi di satu layanan itu. Ya mungkin itu yang bisa kami sarankan, sehingga dan apabila sudah sepakat untuk masuk di MPP itu, mungkin ada suatu kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian macam-macam, artinya mungkin prosedur persyaratannya seperti apa, mekanismenya, kemudian tata tertib, tata caranya, artinya bisa menambah gerai-gerai di dalam MPP itu. Ya. Jadi tadi yang kami sampaikan, salah satu indikator keberhasilan MPP itu gerainya semakin banyak. Ada gerai semakin banyak, jadi layanan-layanan di situ kan semakin banyak, sehingga masyarakat yang butuh perizinan macam-macam itu hanya bisa datang di satu tempat, tapi bisa kemana saja. Oke, Ya, baik, semuanya sudah bisa diakses di satu tempat. Nah, lantas bagaimana dengan masyarakat mungkin warga Banyumas, tapi domisilinya di Kota Semarang. Nah, bagaimana, apakah kemudahan ini juga bisa dirasakan walaupun asalnya beda daerah? Ya, saya kira bisa dimudahkan dengan digitalisasi seperti tadi yang disampaikan Pak Yuli dan Bu Ratna. Jadi di era digitalisasi ini bisa masyarakat yang misalnya Piai Solo ya dulu, tapi ada di sini, apakah bisa dengan itu? Nah, itu salah satu persyaratannya bisa ya Mbak Ratna ya. Mungkin artinya kejelasan persyaratan mempermudah persyaratan, artinya dengan NIP atau KTP itu bisa di mana saja masyarakat memanfaatkan layanan di MPP. Oke, memanfaatkan layanan publik ini. Nah, kita ke Pak Juli. Pak Juli, ini berbicara tentang pelayanan publik. Tadi Bapak juga sampaikan Komisi A sekarang sedang menggodok perda pelayanan publiknya. Nanti akan difokuskan yang seperti apa, Pak? Jadi semua bisa terlayani dengan baik intinya, termasuk juga di dalamnya masyarakat yang kurang mampu, masyarakat kaitannya dengan masyarakat yang tadi itu di luar jangkauan internet atau yang jauh tentunya dari pusat kota, pusat layanannya, itu semua bisa terfasilitasi di situ. Karena konsekuensinya nanti semua peraturan yang kita buat, salah satu konsekuensinya di dalamnya adalah anggaran. Oke. Misalnya, bagaimana kita menciptakan layanan ini supaya baik, cepat, mudah, murah, misalnya. Itu bisa berarti kita harus menyediakan layanan internet yang baik. Terus kemudian ada, kalau di Banyumas itu ada Trans Banyumas, yang tadi beliau katakan bahwa dari jauh pelosok desa sana, oke lah biayanya gratis, tetapi untuk mencapai itu biayanya bisa cukup tinggi. Terus kemudian kalau bagi orang yang tidak mampu, bagaimana untuk menggapainya? Maka beliau tadi sampaikan ada program jemput bola. Mungkin itu bisa disatukan. Misalnya kalau mau mengurus KK misalnya, kan sekarang sudah ada ya Bu, terus yang di bagian di Dukcapil itu, terus kemudian mau kesehatan, itu bisa saja kita jemput bola yang sudah disampaikan Ibu itu dengan program Jebolikan itu, salah satunya adalah program yang untuk memudahkan, mendekatkan kita kepada masyarakat ya. Nah, kira-kira begitu. Oke, jadi fokusnya memang untuk masyarakat Provinsi Jawa Tengah yang butuh sentuhan. Ini adalah program-programnya dan sudah ada aturan perdanya dari Komisi A yang sedang digodok ya Bapak ya saat ini ya. Oke, nah pesan untuk masyarakat Jawa Tengah dengan kehadiran MPP, apalagi sudah ada MPP digital. Seperti apa Pak Juli, silahkan. Ya, ini
eh, progres yang luar biasa dan bagus ya. Itu salah satu programnya Pak Gub. Tadi sudah disampaikan masalah digitalisasi oleh beliau berdua. Jadi dengan digitalisasi tidak perlu misalnya saya berinvest, saya rumahnya di Sumatera misalnya, atau bahkan di luar negeri, tidak harus terus langsung kemudian bolak-balik datang ke Jawa Tengah. Hanya dengan membuka laptopnya, kita bisa tanya jawab di situ, kita bisa memperoleh data di situ, sehingga ini menjadi masukan awal bagi mereka-mereka yang mau berinvestasi. Oke. Kira-kira Semuanya pokoknya tanpa ribet ya Bapak ya. Tanpa ribet. Baik, terima kasih Pak Juli. Dari Bu Ratna, tantangan dan juga harapan ke depan untuk mall pelayanan publik khususnya yang digital. Ini seperti apa Bu Ratna? Baik, terkait dengan MPP digital ini memang ada dua yang patut mendapat perhatian. Yang pertama adalah infrastruktur. Kalau dikatakan bagaimana sih kesetaraan MPP di kota dengan di daerah, kemungkinan kan ada yang bertanya begitu Pak Ye. Kemudian kalau kita lihat memang kesiapan masing-masing ya, kesiapan itu harus ada. Maka infrastruktur ini menjadi fokus yang harus mendapatkan perhatian. Karena tadi Pak Juli ngetiko bahwa kalau tidak ada internet bagaimana? Karena ini sudah digital. Maka ini menjadi perhatian utama bagi para kepala daerah, khususnya ini 10 kabupaten kota yang belum bergabung dalam MPP digital, harapannya bisa dikembangkan. Yang kedua adalah SDM. Ketika bicara digitalisasi, maka kesiapan SDM juga harus benar-benar sebelumnya harus ada pelatihan. Nah, ini dua hal yang penting. Nah, kami berharap bahwa di tahun ini sampai di 2027 awal nanti 10 kabupaten kota sudah bisa MPP digital. Ini harapan Semoga kami. ya harapannya ya, walaupun juga membutuhkan regulasi dan penilaian khusus ya Ibu ya. Ya, karena penilaian juga harus ada 3 kementerian Pak Juli. Dari Kementerian PAN RB, dari Kementerian Kesehatan dan dari Kementerian Dalam Negeri. Dan satu lagi adalah kaitannya pengaduan secara nasional yang terintegrasi langsung dengan SPAN Lapor. Nah, ke depan pastinya akan semakin diperluas. Karena OSS juga sebenarnya sudah siap ya dengan seluruh izinnya yang kalau dibilang KBLI-nya berapa? KBLI kami itu ada 1.559 Bapak, belum resikonya itu ada 4 resiko. Resiko rendah, menengah tinggi. Kalau dikombinasikan jadi semakin lebih dari 1.559 begitu. Oke, jadi itu yang perlu diperhatikan ya terkait dengan infrastruktur, SDM juga penting sekali. Nah, bisa diakses di mana sih Bu? Apakah ketika kita googling mall pelayanan publik digital langsung muncul atau seperti apa? Kalau di MPP digital itu masuk di dalam MPP itu misalnya nih mau ngambil untuk identitas kependudukan langsung nanti bisa. Itu kan modelnya single sign on. Sehingga satu kali kita ngeklik dari NIK itu sudah terintegrasi dengan seluruh layanan, bahkan sampai layanan turunan. Ini harapannya semuanya. Jadi ke depan ini baru 3 yang dirintis, ke depan semuanya dengan single sign on, hanya dengan klik NIK semuanya bisa memproses. Dengan mudah ya, ini sudah difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Baik, dari Bu Betty apa pesan untuk warga Jawa Tengah dengan adanya MPP digital, mungkin agar semakin memanfaatkan lagi dengan adanya fasilitas dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah? Silahkan Bu Betty. Ya, baik, pesan dari kami untuk seluruh masyarakat di Provinsi Jawa Tengah, manfaatkanlah sebaik-baiknya layanan di MPP. Karena di situ memang sudah sangat terintegrasi dan bisa membantu memperlancar kebutuhan masyarakat. Oke, baik. Itu, Terima kasih. dimanfaatkan sebaik-baiknya. Iya, jadi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Semuanya sudah diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan kemudahan-kemudahan, birokrasi tanpa berbelit, dan semoga dengan adanya kemudahan ini juga semakin mengundang banyak lagi investor untuk datang berinvestasi ke Provinsi Jawa Tengah. Kami mengucapkan terima kasih kepada anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Juli Krisdianto SE. Terima kasih Pak Juli. Terima kasih juga Ibu Dr. Ratna Dewayati MT, Pengarah Pelayanan Perizinan, Pengaduan
dan Peningkatan Layanan DPM PTSB Provinsi Jawa Tengah. Bu Ratna, terima kasih. Terima kasih juga untuk Insinyur Betty Wulandari MP, Analis Kebijakan Ahli Madya, Pengarah Kerjasama pada Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekda Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih Bu Betty dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan tayangan kita pada kesempatan hari ini. Kita dukung terus untuk MPP digital yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kurang 10 lagi kita dorong, semoga segera agar bisa terus melayani kebutuhan masyarakat di Jawa Tengah dimanapun, kapanpun berada. Saya Septiana Devi undur diri, sampai jumpa.